Tiba-tiba saya kepikiran, kalau selama ini saya menggunakan bahan dasar coklat yang salah, berarti coklatnya yang harus saya benerin. Kenal dulu diri kita. Kita akan dengan mudah memilih bisnis apa nih yang cocok dengan saya, yang karakternya seperti ini, yang waktu kesehariannya seperti ini, yang hobinya seperti ini. Visi misinya adalah mengenalkan coklat yang baik dan benar kepada masyarakat, khususnya Indonesia, karena Indonesia itu salah satu pengekspor coklat terbesar dunia loh. Tapi masih banyak sekali pelanggan-pelanggan saya yang nggak tahu coklat asli itu seperti apa. Berawal dari hobi mengkonsumsi coklat, membuat Merinda beralih usaha. Dari berjualan kue menjadi bisnis coklat. Usaha yang dirintisnya sejak tahun 2018 silam membawa ibu 4 anak ini pada misi baru, yaitu edukasi tentang coklat berkualitas bagi masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Merinda bahkan membekali dirinya tentang seluk-beluk pembuatan coklat untuk mendalami produk yang akan dijualnya. Hal ini juga yang melatar belakangi Merinda membangun dapur produksi khusus coklat di Pulau Jawa. Biji coklat yang saya pakai untuk membuat coklat saya ini itu single origin, berasal dari Jember, Jawa Timur. Kenapa saya pilih biji yang dari Jember, Jawa Timur? Karena saya sudah memeriksa ke sana. Di sana ada perkebunan coklat lokal yang bisa diajak kerjasama untuk jangka panjang, kontrak jangka panjang, supply ke rumah produksi coklat saya. Pembuatan coklat itu sangat rumit. Paling tidak ada 10 tahap yang harus dilalui untuk membuat buah coklat menjadi coklat batang. Mulai dari proses fermentasi sendiri itu berlangsung sekitar 8-10 hari. Selanjutnya proses pengeringan, roasting biji, kemudian penggilingan itu sendiri membutuhkan waktu 72 jam alias 3 hari 3 malam. Setelah bijinya digiling kemudian dicetak, lalu sebelum dicetak itu ada lagi proses tempering yang membutuhkan skill yang sangat tinggi. Jadi karena di sana sumber daya manusia yang sudah terlatih untuk melakukan proses pembuatan coklat itu sudah ada, jadi saya tidak perlu membuang waktu terlalu banyak untuk mencari karyawan untuk mengerjakan proses produksi, sehingga itulah kenapa rumah produksi saya berada di Jember. Cara untuk menekan biayanya ya membangun rumah produksi dekat dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam perjalanan mencari tahu tentang coklat ini, saya jadi banyak tahu bahwa coklat yang selama ini saya gunakan itu bukan coklat asli. Kenapa saya bilang bukan coklat asli? Ternyata di 2018 saya baru tahu bahwa coklat asli itu adalah coklat yang terbuat dari biji coklat. Di situ saya kaget loh. Oh, ternyata biji coklat itu yang biasa saya makan waktu masih kecil, yang biasa saya cemilin, yang bijinya berwarna putih, itu adalah bahan dasar untuk membuat coklat. Saya baru tahu. Nah, dari situ tiba-tiba saya kepikiran, kalau selama ini saya menggunakan bahan dasar coklat yang salah, berarti coklatnya yang harus saya benerin. Dari situ bisnis saya berbelok. Dari mulai bikin kue, saya berbelok menjadi fokus untuk membuat coklat. Misi edukasi tentang coklat berkualitas sekaligus sosialisasi mengenai pentingnya real food bagi masyarakat merupakan alasan Merinda dalam mengembangkan usaha coklat yang didirikannya. Merinda sadar hal yang paling mendasar dalam memulai berwirausaha adalah mengenal motivasi diri dalam memulai bisnis dan usaha itu sendiri.
kenal dulu diri kita. Apa sih yang kita mau, apa sih yang kita suka, bagaimana kondisi kita, kondisi keluarga, keseharian kita, sifat karakter kita. Kalau kita sudah kenal dengan semua itu, kita akan dengan mudah memilih bisnis apa nih yang cocok dengan saya, yang karakternya seperti ini, yang waktu kesehariannya seperti ini, yang hobinya seperti ini. Karena kalau kita kenal diri kita akan tahu, oh bisnisnya A, cara yang akan dipakai adalah B, karena saya orangnya seperti ini. Terus kenapa produknya ini? Karena saya mendalami hal-hal ini, karena saya akan memaksimalkan skill saya yang ini untuk promosi, misalnya seperti itu. Jadi mengenali diri sendiri adalah hal yang paling penting, dan saya ini sering terlewatkan. Pengetahuan tentang produksi coklat menjadi modal dasar Merinda dalam memulai bisnis coklat yang dipasarkannya secara online. Metode penjualan sekaligus pemasaran secara digital ini dirasa efektif di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Saya menjalankan bisnis di awal itu saya mikirnya harus bisa online. Kenapa? Karena saat ini anak saya itu 4 dan kami menjalankan program homeschooling untuk anak-anak. Jadi otomatis saya di rumah tidak hanya berperan sebagai ibu, tapi juga sebagai guru, sebagai pembuat kurikulum untuk anak-anak dan sebagainya. Sehingga pilihan bisnis online adalah pilihan terbaik buat saya saat itu. Jadi saya benar-benar fokus untuk mengerjakan bisnis saya di online. Platform yang saya gunakan adalah marketplace untuk menjual dan juga sosial media untuk bikin konten edukasi. Dan mengerjakan bisnis secara online ini menurut saya sangat ideal untuk kondisi saya saat ini karena semuanya bisa diatur dengan fleksibel. Kapan saya harus membuat konten, kapan saya harus melakukan promosi, kapan saya harus berinteraksi dengan pelanggan yang ada di sosial media. Dan saya juga bisa mengatur kapan jadwal saya mengajar anak-anak, kapan jadwal saya mengurus rumah. Itu menurut saya lebih nyaman untuk mengatur semuanya tanpa harus keluar dari rumah. Kalau ditanya goal jangka panjang saya pengennya coklat candu ini akan tetap ada walaupun saya udah nggak ada. Dalam artian ini akan diregenerasi. Bagaimana proses regenerasinya saya belum tahu karena masih sangat panjang. Coklat candu baru berdiri 3 tahun, akan masih ada banyak 3 tahun ke depan lagi yang harus dilalui dengan masing-masing kendalanya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi tetap eksis. Walaupun saya sudah tidak berada di Coklat Candu, tapi Coklat Candu tetap berdiri dengan visi misinya. Visi misinya adalah mengenalkan coklat yang baik dan benar kepada masyarakat, khususnya Indonesia, karena Indonesia itu salah satu pengekspor coklat terbesar dunia loh. Tapi masih banyak sekali pelanggan-pelanggan saya yang nggak tahu coklat asli itu seperti apa.